Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi untuk jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dan dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga gue mau reminder bahwa setiap hari kita akan upload 2 konten. Dan jadi teman-teman diingat ya, ada 2 konten ini mana masing-masing kontennya memiliki analisa dari saham-saham yang berpotensi juga. Dan sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi udah kelihatan ya hari ini IHSG menguat cuma 0,04 ya. Sebetulnya dia sempat menguat tinggi yang kemarin gue bilang bahwa IHSG menuju ke 7130 dan tertahan lalu turun shooting star. Dibanting turun waktu closing. Jadi IHSG ini lagi-lagi emang lagi dibilang rawan juga ya rawan. Makanya gue bilang jangan terlalu agresif buat kalian semua. Dan kalau dia berhasil rebound dari sini dan berhasil ngebreak 7130, maka IHSG berpotensi menguat lagi sampai 7220. Kalau dia turun lagi ya ke MA 100 lagi, apakah jebol atau tidak. Lagi-lagi gue cuman mau ingetin jangan terlalu agresif. Jadi kita mau bahas saham yang pertama kita mau cek ialah saham Bumi. Oke, jadi ini saham Bumi ya teman-teman. Hari ini Bumi naik 7,8%. Sebetulnya Bumi ini udah gue bahas di 2 hari yang lalu. Kalau teman-teman nonton ya, di situ gue bahas Bumi. Yang dimana Bumi berpotensi kalau dia rebound dari sini ya, sebetulnya menarik buat kita entry, tapi Bumi ini naiknya gap, jadi sayang banget dia gap. Tapi kalau gue pribadi, gue tadi sempat scalping sedikit di Bumi, tapi udah keluar ya. Jadi kayak cuma iseng-iseng aja karena transaksinya banyak dia, gede gitu volumenya hari ini. Dan untuk Bumi sendiri menurut gue rada-rada sedikit udah riskan juga ya. Targetnya sebetulnya sampai ke 173 di golden ratio Fibonacci yang di sini. Nah kalau kita mau entry, kita mesti ngikutin base price dulu. Dan coba kita lihat dulu stokastik. Nah stokastik kan menarik ya, golden cross. MACD juga mau golden cross kelihatan gitu. Apakah kita masih layak buat entry Bumi? Coba kita lihat. Bumi tanggal 5 Oktober netral. Yang MG udah buang barang 67 miliar. AKBK foreign ya udah buang barang juga, total 84 miliar. Nah YP baru beli barang ya. If baru beli barang 55 miliar, 57 miliar, average-nya 162. Jadi emang tadi ada di VWAP-nya tuh average-nya price-nya di 162. Jadi kalau misalkan mau entry ya tunggu di 162 sebetulnya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita ngeliat dari pola MA20, kalau menurut gua kalau emang mau entry MA20-nya kan di 165. Dan pas banget 165. Kalau dia breakout dari 166, nah berpotensi bisa sampai ke 173. Apakah bisa? Ya nggak tahu. Coba kita lihat foreign ya. Nah foreign kelihatan ya, net sell dia sebetulnya net sell kurang lebih 79, bukan kurang lebih, emang 79 miliar. Dan sebetulnya foreign udah buang barang Bumi terus dari tanggal 30 September. Jadi dari tanggal 30 September di sini justru kenaikannya dia foreign malah buang barang teman-teman. Justru nih foreign malah buang barang 30 September sampai dia naik. Jadi yang mainin dia ini bukan foreign ya. Kalau dilihat dari Broksum sih seperti itu. Nah, kalau gue pribadi udah lumayan agak sedikit hati-hati buat entry di Bumi. Tapi masih ada potensi tetap sampai 173. Menurut teman-teman Bumi gimana? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya, TCPI. Nah, jadi yang gue bahas nih yang di video kali ini bukan saham yang gede-gede market capnya gimana-gimana ya, tapi yang menarik aja untuk kita bahas. Nah TCPI sendiri ada yang nanya kan, wah apakah menarik nih? Nah untuk TCPI sendiri volume transaksinya hari ini cukup besar gitu teman-teman, cukup besar untuk TCPI. Dan yang gue lihat ini ada candle reversal, sebetulnya ini ada pola reversalnya dia sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini gue gambar neckline ya. Di sini ada neckline, sebetulnya ini bisa dibilang cup and handle, teman-teman. Ini tuh cup and handle. Nah, ini gue hapus deh. Ini pokoknya dia maksudnya artinya itu dia bikin
higher low mulu nih, higher low mulu ya, berarti bagus nih, bisa dibilang ascending triangle. Tapi gue mau gambarnya ini lebih ke namanya apa, cup and handle. Kita lihat di sini ya, ini cupnya, ini handle ini. Oke, nah targetnya sendiri kalau misalkan dia breakout dari cup and handle ini ya sebetulnya bisa sampai ke 10.850. Oke, jadi TCPI ini berpotensi target cup and handle-nya itu sampai sini ya, 10.800 teman-teman. Nah targetnya dia seperti ini. Nah kapan boleh entry? Kalau gua pribadi kalau mau entry di TCPI, maka gua mau dia breakout dulu dari neckline plus MA 200. MA 200 nya kan di sini nih ya, garis biru itu di 9.500. Jadi kalau dia breakout dari 9.550 barulah gua mau entry. Stop lossnya ya simple, sempit-sempit aja 3%. Kalau dia jebol dari neckline, targetnya sebetulnya bisa sampai sini 13%. Risk and rewardnya 1:4. Kalau kita lihat dari stokastik, dia mau golden cross walaupun berada di area jenuh beli gitu ya, kayak ini area jenuh beli tapi mau golden cross. MACD terus strong uptrend, dia mau menguat terus nih. Apakah TCPI menarik? Coba kita lihat di Broxum TCPI. TCPI hari ini 5 Oktober justru big distribusi, normal distribusi. Tapi teman-teman lihat deh, BK AK akum lah, BK sama AK akum 20 miliar 15 miliar, average-nya 9265 ya, 9265. Berarti dia di sini. Jadi dua opsi ya, teman-teman bisa beli di 9265 atau buy on breakout. Kalau gue pribadi gue maunya nunggu dia buy on breakout aja sih, karena kalau dia nggak breakout dari sini berpotensi turun nih. Lihat di 21 September ya, jadi dia breakout MA 200 berpotensi lebih naik lagi. Ini history nih, breakout naik, history nih, breakout MA 200 naik. Kalau nggak, kalau ketahan ya bahaya. Menurut teman-teman TCPI gimana? Coba kita lihat foreign TCPI. Nah foreign jelas ya akumulasi, tadi udah kelihatan BK sama AK yang megang tuh 45 miliar tuh teman-teman untuk TCPI sendiri. Silakan teman-teman, menurut kalian gimana? Lanjut ke saham berikutnya, Jcon. J Konstruksi ya, J Konstruksi, Jcon. Ini coba gua hapus dulu, kita biar ngelihat bahwa Jcon ini sebetulnya dalam fase uptrend awal, karena ini baru mulai golden cross teman-teman. Teman-teman perhatiin waktu Jcon turun, dia tuh turunnya low volume, tapi pas kali rebound volumenya gede. Koreksi volume kecil, rebound volume gede. Hari ini volume cukup besar ya teman-teman. Nah untuk Jcon sendiri kalau kita ngeliat pakai Fibonacci, kita coba tarik ya dari swing high yang di sini, kita tarik ke swing low yang di sini ya. Nah Jcon sendiri dia udah rebound dari golden ratio 0,382 dan dia berhasil ke sini. Untuk entry Jcon ada dua opsi. Yang pertama tunggu dia breakout di lebih dari 189 ya. Jadi kalau dia breakout lebih dari 189, menurut gue Jcon menarik untuk kita pantau gitu ya. Kalau dia koreksi ke 172 juga menarik. Kalau kita ngeliat stokastik menarik, golden cross di area jenuh jual. MACD melemah waktu dia turun, waktu sekarang dia naik kelihatan mau golden cross. Coba kita lihat Broxum-nya si Jcon. Oke, Jcon 5 Oktober dia terlihat akumulasi normal akum yang beli YU 3 miliar, MG 680 juta, AK 500 juta ya. Kelihatan Jcon ini masih diakumulasi. Coba kita lihat foreign Jcon. Jcon akumulasi 3 miliar, 3,7 miliar ya. Nah untuk Jcon sendiri apakah menurut teman-teman menarik? Nah Jcon ini juga break dari MA20. MA20 nya itu 186, dia closing 188 yang which is menarik. Kalau kita mau entry, base price nya emang di 181 ya, 181. Jadi kita tunggu di sini nih. Ini kan ada support and resistance nih, minor di area sini nih. Aku gambarin ya. Nah dari 181 sampai ke 179, 179 itu adalah kalau udah koreksi ke situ sebetulnya area best price gitu teman-teman, average. Menurut teman-teman menarik untuk Jcon. Nah lanjut ke saham berikutnya, Sen. Nah Sen hari ini top gainers, dia naik sampai 20%, sebetulnya sampai arah ya teman-teman, tapi ketarik turun. Nah untuk Sen sendiri volume loncatannya gila nih, gede banget gitu teman-teman. Nah tapi kita
jangan terlalu agresif. Lagi-lagi gue mau ingetin karena kita belajar dari history. Sen ini di 22 Agustus juga ini ya kencang, volume gila gede, naiknya luar biasa 14%, tapi ditarik turun, closing di bawah EMA 100 itu turun dalam. Dengan walaupun volume kecil, tapi tetap lumayan capital loss-nya itu dalam juga walaupun volume kecil. Nah, hari ini terjadilah volume gede luar biasa tapi ditarik turun sama, tapi dia bedanya sama yang 22 Agustus dia closingnya di bawah EMA 100, si Sen di atas EMA 100. Kalau kita ngeliat stokastiknya menarik banget, golden cross, MACD udah jelas mau golden cross. Nah, untuk Sen sendiri sebetulnya ada opsi yang kalau kita mau buy on weakness, kita entry-nya tuh di EMA 100 di harga 177. Jadi kalau misalkan di harga 177 itu kita lebih kayak buy on weakness-nya ya jelas gitu teman-teman. Stop loss-nya kalau jebol MA 50, berarti stop loss itu under 170 gitu teman-teman. Jadi kalau 170 ke bawah udah stop loss aja gitu. Nah, seperti itu kalau untuk Sen sendiri ya. Coba kita lihat Broxum. Sen 5 Oktober normal distribusi, yang beli itu YP, XC ya. Dan transaksinya menurut gue masih kecil, YP aja baru 400 juta, 183. Sekarang 181, jadi kayak harganya masih lebih murah. Base price nya dia itu harganya average nya 184 teman-teman. Jadi kalau misalkan emang besok turun ke 177 berpeluang, tapi harus disiplin stop loss ya. Lagi-lagi harus disiplin stop loss. Stop lossnya berapa ya? 4% ya, 170 ke bawah. Targetnya bisa ke MA 200, 12%. Risk and rewardnya 1:3. Menurut teman-teman bisa gak dia capai target atau layak gak kita koleksi? Silahkan komentar. Coba kita lihat foreign, si Sen ya, si foreign gak mainin Sen ya, udah kelihatan ya, dia cuma beli 38 juta. Apa menarik ya gitu teman-teman. Jadi untuk Sen sendiri yang mainin domestik dan transaksinya juga kecil ya, dan didistribusi. Sen menarik gak jadinya? Silakan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Jangan lupa nanti nonton juga di video selanjutnya analisa saham-saham yang berpotensi lainnya. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Lagi-lagi gue mau ingetin disclaimer on, jangan jadiin ini cuma patokan satu-satunya. Teman-teman harus latihan analisa lagi supaya teman-teman makin conviction dalam mengambil keputusan. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.